Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 1124024 jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UAS saya, yaitu Ekonomi Internasional, yang berjudul Pengaruh Stabilitas Ekspor Komoditas Pertambangan Nikel terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun latar belakang dari pembahasan saya ini yaitu mengapa nikel Sulawesi Tenggara itu penting. Nah, kita lihat bagian di Indonesia. Salah satu di negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, maka komoditas strategis untuk baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Nah, kita lihat pada Sulawesi Tenggara, di mana provinsi penghasil nikel terbesar adalah di Kolaka, Konawe Utara menjadi pusat pertambangan utama. Nah, stabilitas ekspor di mana fluktuasi harga dan volume ekspor nikel menyebabkan ketidakstabilan pendapatan perusahaan dan pemerintah daerah. Kebijakan dari hilirisasi, maka larangan ekspor biji nikel mentah mendorong pembangunan smelter di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Kita masuk pada tinjauan pustaka, di mana konsep dan teori yang mendasari penelitian. 1. Perdagangan internasional, pertukaran barang atau jasa antar negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan melalui ekspor dan impor. Nah, ekspor komoditas nikel, di mana nikel sama dengan bahan baku baja tahan karat dan baterai. Indonesia eksportir utama dunia, Sultra salah satu penghasil terbesar. Nah, ketiga itu stabilitas ekspor, di mana perubahan tidak menentu pada nilai, volume, atau harga ekspor akibat fluktuasi pasar global, geopolitik, dan kebijakan perdagangan. Nah, yang keempat itu ada teori keunggulan komparatif atau Ricardo. Setiap negara sebaiknya fokus pada produksi dengan biaya peluang terendah, di mana Indonesia memiliki komparatif kuat di sektor nikel. Yang kelima itu hilirisasi industri nikel, di mana pengelolaan biji nikel menjadi produk bernilai tambah atau ferronikel, nikel mat sebelum diekspor di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Nah, yang keenam itu pembangunan ekonomi daerah, proses peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, di mana pertumbuhan, pemerataan, pengurangan, dan kemiskinan. Baik, kita lihat pada bagian penelitian terdahulu, di mana referensi internasional yang mendukung. Nah, menurut Hilmawan dan Clark pada tahun 2019, ia mengatakan bahwa ketergantungan tambang tidak selalu menimbulkan kurs pengelolaan yang baik meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, menurut Ekananda dan Roll and Macroeconomist Determinant of Natural Resource Competitive Price pada tahun 2022, ia mengatakan bahwa ekspor, investasi asing, dan kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas harga komoditas. Nah, menurut Zhou DDK dan Risky Transmission of Trade Price Fluctuation from a Nickel Can Perspective pada tahun 2022, ia menyatakan bahwa perubahan harga nikel global dengan cepat memengaruhi seluruh rantai pasok dan pelaku industri terkait. Nah, menurut Wahyudi dan Palupi Natural Resource Course di Indonesia pada tahun 2023, ia juga menyatakan bahwa kekayaan SDA Indonesia cenderung menjadi resource enhancing bila didukung pengelolaan dan kebijakan yang tepat. Nah, menurut Energy Research dan Social Science Research Cure in the Age of Critical Minerals pada tahun 2025, ia mengatakan juga meningkatnya permintaan nikel global membuka peluang besar, namun hilirisasi tetap kunci mengurangi ketergantungan bahan mentah. Masuk pada bagian metode penelitian, di mana pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, satu pendekatan di mana kualitatif deskriptif menggambarkan secara mendalam persepsi dan pengalaman informan. Kedua, lokasi dan waktu, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara, Juni 2026. Tugas mata kuliah ekonomi internasional. Nah, yang ketiga itu informan, di mana dipilih dengan purpose sampling, di mana pekerja perusahaan tambang yaitu PT GMS, PT KIM
dan masyarakat sekitar. Nah, keempat itu teknik pengumpulan, di mana wawancara semi terstruktur via Google Form, 7 pertanyaan tambah studi pustaka jurnal internasional. Nah, yang kelima itu teknik analisis, di mana analisis tematik, redukasi data, sampai penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masuk pada temuan wawancara, di mana hasil wawancara 3 informal dari sektor pertambangan Sulawesi Tenggara, yaitu 1. Fluktuasi harga operasional dan penerimaan daerah. Kenaikan harga nikel meningkatkan produksi dan PAD, di mana penurunan harga memaksa efisiensi operasional dan mengurangi PAD. Kedua, ketergantungan ekonomi Sultra sangat tinggi. Perekonomian daerah sangat sensitif terhadap perubahan harga dan permintaan nikel di pasar internasional. Ketiga, hilirisasi berdampak positif. Kebijakan hilirisasi mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah komoditas nikel. Nah, keempat, stabilitas ekspor dan tenaga kerja, di mana saat ekspor turun, maka perekrutan berkurang dan PHK terjadi. Saat ekspor naik, maka tenaga kerja bertambah signifikan. Kita masuk pada analisis tematik, yaitu di mana 5 tema utama yang teridentifikasi. Tema 1, fluktuasi harga nikel memengaruhi operasional perusahaan dan penerimaan daerah. Kedua, tingginya ketergantungan ekonomi Sultra terhadap komoditas nikel. Tema 3, kebijakan hilirisasi memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Maka tema 4, stabilitas ekspor memengaruhi kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Maka tema 5, diverifikasi ekonomi menjadi solusi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan. Itulah pembahasan dari saya, maka saya akan simpulkan bahwa fluktuasi harga dan volume ekspor nikel berpengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan dan penerimaan daerah di Sulawesi Tenggara. Perekonomian Sultra masih sangat bergantung pada sektor pertambangan nikel, sehingga rentan terhadap perubahan pasar internasional. Kebijakan hilirisasi dinilai positif, maka meningkatkan nilai tambah nikel, mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Stabilitas ekspor berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, di mana ekspor turun, maka PHK meningkat. Ekspor naik, maka rekrutmen bertambah. Pemerintah daerah telah berupaya mengurangi ketergantungan melalui pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan hilirisasi. Adapun rekomendasi yaitu langkah-langkah menuju ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan, di mana 1, pemerintah daerah dorong diverifikasikan yaitu pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM. Tingkatkan investasi non-pertambangan dan kualitas infrastruktur. Memperkuat kebijakan hilirisasi dan peningkatan kualitas SDM. Itu kedua, perusahaan tambang, yaitu tingkatkan efisiensi operasional dan inovasi teknologi. Kedua, memperkuat program CSR untuk masyarakat sekitar kawasan. Ketiga, kelola lingkungan dengan pengendalian pencemaran dan daur ulang limbah. Maka bagi masyarakat, jangan bergantung hanya pada sektor pertambangan, maka kembangkan usaha di sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan tingkatkan keterampilan untuk bersaing berbagai sektor. Maka bagi peneliti selanjutnya, libatkan lebih banyak informan dari berbagai instansi. Gunakan pendekatan kuantitatif dan mixed methods. Ketiga, kaji dampak ekspor terhadap ekonomi daerah secara lebih komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.